Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwaida SPD, CGP Angkatan 11, SDN 2, Kota Kendari. Fasilitator saya Musran Sulaiman, MPD, dan pengajar praktik saya Hamsir SPD. Saya akan memaparkan materi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang yang mendasari saya untuk merancang hal ini adalah untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila dengan penerapan kesepakatan kelas. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Pendidikan adalah satu fondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan, maka akan baik pula kualitas bangsa. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan yang dilakukan sehari-hari. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah guru dan murid saling bekerja sama dalam menerapkan disiplin positif guna terwujudnya profil pelajar Pancasila. Murid antusias dan semangat dalam menerapkan kesepakatan kelas. Terjadi perubahan yang ditunjukkan dengan perilaku murid. Perubahan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan antara lain: 1. Merancang rencana pembuatan kesepakatan kelas. 2. Berkomunikasi dengan rekan sejawat mengenai budaya positif dan kesepakatan kelas. 3. Menjadwalkan waktu pelaksanaan. Pelaksanaannya antara lain: 1. Memberi penjelasan mengenai kesepakatan kelas dan cara pelaksanaannya. 2. Guru dan murid bersama-sama mengemukakan ide-ide mengenai kesepakatan kelas, kemudian ditempel di styrofoam. 3. Guru dan murid menyepakati kesepakatan kelas yang sudah dibuat. 4. Guru mengontrol kesepakatan kelas yang telah dibuat. Evaluasinya antara lain: membuat evaluasi kegiatan setiap 3 minggu. 2. Meminta saran dan masukan kepada rekan, sejawat, orang tua murid mengenai perubahan perilaku murid setelah kesepakatan kelas. 3. Melakukan refleksi dan tindak lanjut. Berikut ini dokumentasi aksi nyata membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Terima kasih kepada rekan-rekan guru SD 2 Kendari sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini saya lakukan berkaitan tentang tugas saya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya langsung membagikan kepada teman-teman. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas. Yang berikutnya
3 restitusi. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita tahu pada saat ini kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajat Dewantara, pendidikan itu menuntut kodrat awak dan kodrat sama. Kemudian menurut Ki Hajat Dewantara, kita sebagai pendidik itu hanya sebagai petani. Lagu yang ada pada anak itu sudah ada, sisa kita menebalkan, menuntut dia ke arah yang lebih baik. Kemudian pendidikan juga sekarang berpihak pada murid. Bagaimana kita mengusahakan pembelajaran di dalam kelas itu adalah pembelajaran yang mengutamakan kepentingan yang berpihak pada murid. Kemudian di lingkungan sekolah melalui pendidikan kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang nantinya nilai-nilai pendidikannya yang akan bermuara pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan harapannya pendidikan yang ditempuh di sekolah nanti akan membuahkan karakter yang baik pada siswa. Kemudian akan hasil akhirnya nanti akan menimbulkan budaya positif. Ya, budaya positif ini nanti kita terapkan di melalui kerjasama atau kolaborasi di semua pihak atau stakeholder. Kemudian akan menimbulkan kebiasaan positif pada murid. Apa itu disiplin positif? Disiplin atau kepatuhan yang sering kita dapati, disiplin juga kadang dihubungkan dihubungkan dengan hukuman. Kemudian siapa yang mengontrol untuk membangun budaya positif? Mari kita lihat. Ini ada, perhatikan, ada genggaman tangan. Umpama kita memegang tangannya kita ini ada sesuatu yang berharga. Kita genggam, tidak ingin kita lepas. Kira-kira, coba lihat di ini Anda adalah A. Terus Anda mengepalkan salah satu tangan. Coba kita bayangkan, kira-kira dalam tangan kita ini atau genggaman tangan kita ini ada sesuatu yang berharga, tugas kita menjaga. Kira-kira kalau orang datang memaksa untuk membuka, apakah kita mau membuka atau tidak? Ada yang bisa bantu, ada yang mau buka atau tidak? Kalau saya di posisi seperti itu, ada yang saya buka, kemudian disuruh buka, tidak akan saya buka. Apalagi kalau posisinya itu adalah sesuatu yang penting dan berharga. Nah, orang sekalipun dia pasang, kalau kita tidak mau, tidak akan kita buka. Jadi orang tidak bisa mengontrol diri kita, kecuali kita sendiri. Kemudian tugas B, coba lihat. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka. Apakah Anda, coba lihat bagian bawahnya, apakah Anda atau B membuka telapak tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Kalau saya tidak akan membuka, apalagi kalau sesuatu itu adalah yang berharga. Orang tidak perlu mengontrol saya. Jadi kontrol diri itu berasal dari diri kita sendiri. Kita lanjut. Budaya disiplin positif, kurang menyiapkan. Budaya disiplin positif bisa dimulai dari warga sekolah dan diri kita sendiri. Motivasinya ada dua, disiplin dan motivasi. Motivasinya dan kita lihat dampaknya terhadap perilaku yang tidak disukai. Mulai dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua temuan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa murid dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perhatikan, ilusi guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi di semuanya. Anak-anak silakan duduk dengan tenang, tapi jangan ribut. Kira-kira kalau kita katakan seperti itu, anak-anak
Ya, tidak. Biasa miskonsepsi, bahkan semakin kita paksa, semakin tidak hidup. Nah, terus ilusi semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Belajar anak dengan tenang dan tertib, bapak atau ibu akan memberikan nilai tertentu. Ya, berarti ada perjanjian dia dijanjikan supaya kalau dia duduk tenang, dia diberikan nilai yang apa? Nilai yang bagus. Coba kita lihat lagi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Aduh, kenapa ribut ya? Bapak sudah capek-capek menjelaskan, kalian main-main dan ribut saja. Menggunakan kritik dan rasa bersalah pada murid menuju identitas gagal. Ya, jadi ya, kalimat yang warna biru itu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Dari perkataan seorang guru itu menimbulkan bagaimana dia merasa bersalah pada muridnya merasa bersalah pada guru, pada saudaranya ini salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Teori kontrol stimulus responsi, stimulus respon dan teori kontrol. Lihat di sebelahnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Coba dilihat stimulus respon adalah realitas, kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian ada teori kontrol, realitas. Kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena biasa kalau orang kata disiplin biasanya kalau melanggar disiplin pasti ada sanksi, hukuman atau konsekuensi yang akan diterima. Jadi kadang kalau muncul kata disiplin biasanya orang merasa tidak nyaman. Sekarang kita coba lihat. Seseorang disiplin diri bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan karena nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kita berharap pendidikan yang kita tanamkan kepada murid nantinya akan mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri nanti itu mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal serta memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Memotivasi untuk disiplin positif mulai dari ini profil pelajar Pancasila, kemudian nantinya juga ada sikap murid, kemudian 9 pilar karakter dan ini prinsip hidup, kemudian resep esensial. Ya. Kita masuk di sini kebutuhan dasar manusia. Perhatikan, Laser menyatakan kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi biasanya itu
kalau kasus-kasus yang muncul di sekolah, biasanya ada kebutuhan yang tidak terlengkapi oleh anak-anak. Kebutuhan dasar manusia itu antaranya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Perhatikan kasus berikut. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi itu, Ani, ini ada Dinda, ada Rani, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu. Apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah akan kebutuhan Dinda terpenuhi? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kemudian ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Terus pertanyaan kalimat berikutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Aku sebel, kamarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan apa untuk yang kalimat pertama? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kira-kira kalau dia bersenandung ketika sedang belajar, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh seorang murid? Kebutuhan yang biasa dipenuhi oleh seorang murid ketika bersenandung, kalau saya sendiri berarti kesenangan. Sambil belajar kita bernyanyi bersenandung. Terus ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Tentang apa? Perhatian ada di situ. Berarti dia masuk di kasih sayang dan rasa diterima. Yang ini. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja dengan ibu guru aja. Kan biasa ada kalimat yang biasa begini muncul tuh. Biasa anak boleh ibu guru, saya bosan, ibu guru menjelaskan terus. Kira-kira apa yang ingin dia penuhi dengan kalimat tersebut? Apakah dia kesenangan, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, atau bertahan hidup? Dia masuk di kesenangan. Ya. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira apa dia ini? Ya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Dulunya harusnya tidak seperti itu. Kalau gambarnya tidak rapi, jangan dipamerkan kepada temannya, karena berarti ya dulunya kurang menghargai, kurang kasih sayang. Dia menunjukkan sama temannya, sehingga yang kelak nantinya bisa menimbulkan nanti pemicu dia dibully lagi sama teman-teman. Kemudian materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu perilaku yang ada motivasinya. Ini yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Ya, ini motivasi untuk menghindari hukuman, maksudnya mereka berbuat karena takut dihukum. Seseorang berbuat disiplin karena takut, oh nanti kalau saya tidak berbuat, saya tidak datang tepat waktu, oh saya dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau kita, ya anak-anak silakan kerja sebentar, kalau sudah selesai ibu akan kasih. Berarti dia bekerja karena ada motivasi dari luar, karena penghargaan, imbalan. Dia bekerja nanti sudah ada yang dijanjikan, bukan dari dalam dirinya sendiri. Makanya saya tandai di situ ini. Kedua ini adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam, bukan karena keyakinan atau kemauannya sendiri. Sedangkan motivasi yang intrinsik atau motivasi yang berikutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Misalnya, saya mau belajar, saya mau mengerjakan ini karena kalau saya mengerjakannya nanti hasilnya saya akan peroleh sendiri, bukan karena dari imbalan atau hukuman. Ya, ada keyakinan bahwa jika mereka kerjakan apa yang mereka kerjakan nanti mereka peroleh kebaikannya sendiri, bukan karena diberikan hukuman, bukan karena dari penghargaan. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tidak terpengaruh dengan hadiah atau hukuman. Jadi murid bertindak atau siswa bertindak bukan karena nanti diberi hadiah atau hukuman, tapi dia dari dalam dirinya sendiri. Kemudian motivasi intrinsik berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Murid-murid menjunjung tinggi nilai-nilai. Kemudian ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita lihat pada gambar hukuman di atas. Ini dari mana yang dulunya, kemudian yang kalau kita lihat gambar atau bagaimana awalnya anak-anak ketika kita memberikan hukuman bagaimana, biasanya mereka sedih. Sekarang kita lihat tidak terencana. Memang biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Maksudnya hukuman satu arah saja, tidak ditanya. Hukuman itu langsung dari gurunya. Nanti dia berbuat salah langsung bebas dari gurunya. Tidak tanya apakah dia setuju dengan hukuman yang diberikan oleh gurunya. Tidak. Bagaimana guru betul tidak berbuat Tidak. Biasanya modelnya model paksaan, bukan model cyber. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini biasa terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya kalau dia berbuat salah, tanya sudah salah kan? Kira-kira dari perbuatan salah tersebut konsekuensi apa yang kira-kira akan kamu laksanakan? Apa yang kira-kira akan untuk menebus kesalahan tersebut. Kemudian dari konsekuensi tersebut sikap guru biasanya selalu memonitor murid. Kemudian modelnya untuk konsekuensi adalah stimulus respon. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di restitusi itu terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Atau di sini di restitusi adalah modelnya adalah teori kontrol. Banyak kita masuk materi restitusi. Bahas dulu tentang penghargaan. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Biasanya kalau kita memberikan penghargaan, memberikan dampak yang kurang baik, diantaranya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana ini maksudnya penghargaan merusak hubungan? Misalnya saya kasih penghargaan dalam pencapaian pemilu. Berupa barang, apa. Kemudian yang lain cemburu, makanya di situ penghargaan merusak hubungan. Ya, itu penghargaan termasuk motivasi intrinsik. Dibuat pikiran diri. Nanti sesuatu yang pasti baru mau berbuat. Ya merusak hubungan. Nanti dicuri-curi saja kalau ada sesuatu yang penghargaan, kemudian yang merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, kemudian berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Saya paham di sini maksudnya penghargaan mematikan kreativitas biasanya tampak ya malas berbuat betul sekali guru
Kalau tidak diberikan penghargaan, sama sekali tidak akan berubah. Kemudian penghargaan menghukum. Ya, ini ada posisi kontrol guru. Yang pertama, ini menurut William Glasser, teori kontrol Dr. William Glasser, 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian ketiga teman, yang keempat memantau, yang terakhir adalah manajer. Di mana posisi kita? Perhatikan di depan. Posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Jadi menunjuk, menghati. Coba diingat-ingat, apakah kita di posisi ini ketika menjadi seorang guru? Nada suara tinggi, bahasa tubuh, kemudian mata melotot. Kemudian jari menunjuk dan menghati. Kemudian penerapan kata yang Tuhan, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saya salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kalau ada kata yang begini, ini biasanya kita berada pada posisi penghukum. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, dari perbuatan kita tersebut, dasar nada tinggi, mata melotot, dari menunjuk, ada kata-kata yang kurang enak buat dia, biasanya menimbulkan perasaan marah, dendam, dan bersifat agresif pada siswa. Kemudian berikutnya membuat merasa bersalah, nada suara membelah, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu, tapi ada bahasa walaupun halus, kayak menusuk. Coba lihat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, masih ada yang seperti itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, dari bicara yang halus, tapi ternyata hasil dari itu murid akan merasa bersalah. Kemudian murid merasa tertekan, bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian posisi kontrol ketiga yaitu teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum binatang. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Saya kira kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kalau menurut saya di posisi nomor 3 ini mungkin bisa kita laksanakan, tapi tidak sepenuhnya kita laksanakan karena kita menjaga marwah kita juga sebagai guru pada anak-anak. Jangan kan dianggap kita temannya lantas dia berbuat seenaknya saja. Kan boleh kita di posisi ini, tapi dilihat dulu dia punya kondisi. Kemudian berikutnya di posisi pemantau, nada suara dasar, bahasa tubuh yang formal. Tapi atau konsekuensinya apa? Hasilnya biasanya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Apa yang kita yakini? Apakah yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya,
memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini biasanya kata-kata yang muncul pada posisi manajer. Kemudian hasilnya nanti pada posisi ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Ya, berikutnya keyakinan kelas dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira apa yang kita yakini pada saat kita menggunakan masker? Untuk apa itu kita lakukan? Kira-kira seseorang menggunakan masker karena meyakini waktu zaman COVID kita pakai masker supaya apa? Supaya terhindar dari virus. Kita meyakini supaya dengan menggunakan masker kita terhindar dari virus. Kemudian pada saat kita makan, kita harus cuci tangan karena kita yakini, karena kalau tidak cuci tangan makanan pada saat kita makan kuman juga ikut masuk. Maka kita meyakini bahwa tentang kesehatan. Kemudian tentang keyakinan kelas, saya kira selama ini biasa kita laksanakan di kelas tentang kesepakatan kelas dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lebih dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang terdefinisi dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu kita libatkan murid. Kemudian kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang sebaiknya berbentuk positif atau lebih konkretnya misalnya tidak buang sampah pada tempatnya. Sebaiknya jangan pernah menggunakan kata tidak atau keyakinan kelas yang ditulis membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dibuat tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya keyakinan kelas anak-anak mudah mengingatnya. Ya, perhatikan segitiga restitusi. Saya harap ini diperhatikan karena ini materi sepertinya materinya mungkin ini di sini. Segitiga restitusi. Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini maksudnya ketika siswa berbuat kesalahan, mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang pola seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter,
bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu fokusnya pada ketika anak berbuat salah, kita membimbing atau menuntunnya untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Tapi dia yang menemukan. Mari kita lihat. Melihat video. Ada satu. Saya mau buat. Yang sukses. Yang kedua, skenario kasus akan bukan paksaan. Ada kasus tentang siswa yang berbuat salah. Kasus pertama, pada hari Senin di kelas 3D sedang berlangsung ulangan pada mata pelajaran IPA. Namun ketika sedang berlangsung, siswa bernama Oli terlambat datang masuk kelas untuk mengikuti proses pembelajaran atau ulangan. Kemudian skenario kasus 2, pada hari Senin di kelas 3D seorang murid bernama Ariona tidak menggunakan topi atau berseragam tidak lengkap sesuai keyakinan kelas. Sesuai keyakinan kelas. Berikut ini skenario. Murid berbuat salah, kita fokus bagaimana siswa tersebut menyadari kesalahannya dan berusaha untuk mencari solusi dari masalahnya tanpa kita menekan dia. Ya, tahapan restitusi berdasarkan teori kontrol. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, di situ teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang dilaksanakan atau yang perbuatan yang habis diperbuat itu ternyata memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, teori kontrol menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas biasanya ada kata-kata yang muncul, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena tadi di video saya itu pertama kali pada saya menstabilkan identitas ketika anak-anak berbuat salah. Kemudian yang berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi di video saya juga sempat mengatakan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi pada saat validasi tindakan yang salah, kita tanya alasannya ketika dia berbuat salah tersebut, apa yang menyebabkan.
Terus yang berikutnya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan tentang apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika dia berbuat salah, tanya keyakinan apa yang telah dia langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian berikutnya ini kata-kata yang biasa muncul di menstabilkan identitas. Kalau kita ingin yang menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi ini biasa kalimat yang muncul ketika kita melaksanakan atau menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ketika murid berbuat salah, yang pertama kita laksanakan ini dulu, menstabilkan identitas. Jangan kita langsung kasih duduk, kita tanya, kita marahi, kita tanya alasannya, kemudian kita kasih hukum. Jangan. Sebaiknya kalau kita berada di posisi sekarang, sebaiknya kita posisi kontrol guru, sebaiknya kita ada di posisi manajer. Saya kembali ini pada posisi ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Kalau kita pada posisi manajer ini sudah selaras untuk kalau kita mau menggunakan ini segitiga restitusi. Jadi pertama kita menstabilkan identitas, ini kalimat-kalimat yang muncul, kemudian nanti kita akan sejalan dengan pertanyaan tersebut akan muncul jawaban dari siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah, memenuhi kebutuhan dasar, kemudian menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Biasa kalau kalimat-kalimat atau validasi tindakan yang salah, kalimat yang biasa digunakan itu yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi ketika murid berbuat salah, kita tanya keyakinan apa yang sudah dia langgar. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merepresentasikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi instansi yang mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab. Oke teman-teman, materinya sudah selesai. Saya berterima kasih untuk waktunya hari ini. Dari depan, dari belakang. Setelah saya menerima ilmu baru disampaikan oleh hal yang penting kita terapkan di kelas. Ternyata dengan mengukur itu tidak cukup.
bisa menghentikan semua tindakan-tindakan yang tidak berkeadilan. Dengan memberi penghargaan juga tidak semata-mata juga bisa memberikan dampak yang baik terhadap siswa. Dan betul, memang dengan penerapan metode restitusi ini bisa membuat kelas itu menjadi kelas yang final gitu ya. Siswa bisa menyadari kenapa dia bisa berbuat salah, bisa bisa menyadari apa kesalahannya betul ya, tanpa harus menyalahkan orang lain. Bagus sekali, bagus semua murid kalau dia tahu ya. Kapan ini diterapkan kegiatan? Ya, kalau menurut saya memang materi ini bagus sekali karena dari semua materi memang bagus, tapi untuk modul 1 ini tuh yang saya pelajari ini yang menurut saya paling relevan karena kita guru, karena sehari-hari kita hadapi murid yang banyak, mungkin ada yang masing-masing punya masalah. Kalau kita tidak kuasai ini, jujur saja, saya waktu belum ikut ini, penerapan yang saya laksanakan ketika murid dia berbuat salah seperti tadi, posisi menghukum, kalau pernah tidak melongo, Buat merasa bersalah. ya, kemudian membuat rasa bersalah. Kalau posisi Tuhan yang saya laksanakan, karena saya paham bahwa kita adalah seorang guru, saya akan ini sudah cukup, tapi ada yang saya mau tambah. Ini juga dulu saya dapat waktu saya lokal kata-kata yang bisa kita pakai ketika ada anak-anak yang berbuat salah. Ini saya ambil, saya foto. Sebenarnya tidak disuruh foto, tapi saya berusaha tetapi ini materinya saya foto karena cuma nanti saya cepat foto supaya saya dapat punya materi. Karena Ibu Erwin kayaknya kemarin dulu, jadi masalah ada murid. Dan setiap murid itu tidak sama karakternya, masing-masing berbeda. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Adiawati, saya guru PAI di SD 2 Kendari. Oh iya, kemarin saya telah mendengarkan pemaparan dari Ibu Eda. Beliau sudah menyampaikan materi yang sangat menyenangkan. Beliau menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sebagai guru ya. Nah, diantaranya kemarin itu yang saya paling ingat adalah beliau menyampaikan tentang budaya positif, yaitu restitusi. Kebetulan nama atau istilah tersebut saya baru dengar kemarin dari Ibu Eda. Saya sangat bersyukur bisa mengetahui tentang budaya positif tersebut. Nah, salah satu manfaatnya adalah ternyata anak-anak itu tidak perlu kita, ketika mereka ada masalah, tidak perlu kita langsung memberikan hukuman, ataupun mereka berprestasi tidak mesti kita harus langsung kasih penghargaan. Tapi pada saat mereka mengalami masalah di kelas atau di lingkungan belajar di kelas, kita dapat menerapkan budaya positif, yaitu restitusi. Nah, ini di mana guru itu bisa mengarahkan siswa atau murid, memanggil mereka, kemudian kita menyadarkan kepada mereka, kira-kira kesalahan yang mereka perbuat apa sih? Dapatkah mereka menyadari atas kesalahan yang mereka perbuat? Jadi begitu. Jadi guru tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka atau punishment. Jadi itu yang saya bisa serap kemarin dari Ibu Eda. So, terima kasih banyak Ibu Eda sudah memberikan ilmu yang baru kepada saya. Insya Allah saya dapat terapkan di dalam kelas. Insya Allah. Terima kasih Ibu Eda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harmawati, wali kelas dari 1A, mengajar di SD Negeri Kendari. Setelah mengikuti kemarin kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Guru Eda tentang segitiga restitusi,
maka dapat saya simpulkan bahwa praktik baik seperti ini sangat tepat untuk diterapkan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menyadari bahwa apa yang diperbuat merupakan suatu kekeliruan yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Terima kasih Ibu Eda yang sudah berbagi praktik baik tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuryanti Silonda, SPD SE. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Eda tentang segitiga restitusi, dapat memberikan pemahaman kepada saya bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda. Seringkali mereka melakukan kesalahan. Jadi dengan adanya restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian mereka juga dapat menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Terima kasih Bu Guru Eda sudah berbagi praktik yang baik.